Om Swastiastu. Om Awikinam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang berbahagia, dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama mengaturkan sembah sujud bakti kita kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayuni Putri Jakti. Saya akan membawakan pidato yang bertema Dana Punya. Dana Punya menurut Hindu merupakan salah satu ajaran yang harus dihayati dan diamalkan. Asal kata Dana Punya, dana yang berarti pemberian dan punya yang berarti selamat, baik dan suci. Jadi, pengertian dana punya adalah pemberian yang baik dan suci secara tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengalaman ajaran Dharma. Dana punya merupakan suatu sarana untuk meningkatkan strada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Umat sedharma, ajaran Dana Punya juga berkaitan dengan ajaran Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di sini kita semua adalah sama. Pandanglah, lihatlah setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan, dan perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang harmonis. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Seperti yang dituangkan dalam kitab suci Weda. Wasudaiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah bersaudara. Memahami dan menghayati ajaran Tatwam Asi sudah semestinya kita saling tolong-menolong terhadap sesama. Bila kita menjadi orang kaya, bantulah orang yang miskin atau tidak mampu. Bila kita kuat, bantulah orang yang lemah. Dan bila kita berilmu, bagilah ilmu itu yang sesuai dengan ajaran Dharma. Umat sedharma, ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang dana punya, yaitu terdapat pada kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 4 Antram 193. Triswapya Tesu Datam Hiwidina Apyarjitam Danam Daturbawatyan Artaya Paratra Daturawa Ce, yang artinya walaupun harta itu diperoleh sesuai menurut hukum atau dharma, tetapi bila tidak disedekahkan atau diamalkan kepada yang layak, akan terbenam ke kawah neraka. Dan juga terdapat pada kitab Sarasamuscaya Mantram 170. Amat Saryam Buddha Prahurdanam Dharma Cesamyamam Awasitena Nityam Hi Tiaga Ya Sadyate Subam,
yang artinya adapun yang disebut dana punya adalah nasihat atau wejangan para pandita, sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma, sebab bila semua itu dilakukan dengan tekun, ia akan memperoleh keselamatan sebagai pahala dan dana punya. Umat sedharma. Jadi kesimpulan dari kedua sloka tadi adalah walaupun kita mencari uang atau harta, kekayaan sesuai dengan ajaran dharma, tetapi kalau tidak didana punyakan, itu tidak mendapatkan berkah bagi kita sendiri. Selain itu, dana punya yang tidak terbatas hanya materi saja, tetapi bisa juga non-materi. Yang terpenting dengan tulus ikhlas. Umat sedharma, apakah dana punya berupa uang saja? Pemberian dana punya tidak berupa uang saja, tetapi dapat berupa makanan atau kanista dana, pakaian atau madhyama dana, pelayanan atau utama dana, dan pemberian berupa ilmu pengetahuan atau widya dana. Menurut Swami Vivekananda, ada 3 yang termasuk dana punya, yaitu yang pertama, dharma dana, memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran dharma. Yang kedua, widya dana, memberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, arta dana, memberikan materi yang berupa harta, benda, didasari rasa tulus ikhlas dan diperoleh dengan ajaran dharma. Umat sedharma, kapankah waktu yang tepat untuk berdana punya? Secara umum, tidak ada batasan untuk berdana punya. Kapanpun itu, asalkan dilandaskan dengan rasa tulus dan ikhlas. Dari sloka Sarasamuscaya, mantra 183 yang berisi perincian waktu yang baik untuk berdana punya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Uttarayana, saat matahari berada di utara Khatulistiwa, tepatnya saat purnama dan tilam. Yang kedua, Wiswakala, saat matahari tepat berada di Khatulistiwa, tepatnya saat purnama dan tilam. Yang ketiga, Dakshinaya, saat matahari berada di selatan Khatulistiwa, tepatnya purnama dan tilam. Maksud dari ketiga penjelasan itu adalah tempat pada saat purnama dan tilam, di mana adanya piodalan di suatu pura, banjar, dan pura lainnya. Di sanalah waktu yang tepat kita menghaturkan punya walaupun sedikit, tetapi dengan hati yang ikhlas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan dalam penyampaian pesan pidato ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pesan pidato ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi